Sek. Rumus bikin ampli mau berapa watt. Jadi masih banyak perdebatan bagi perakit-perakit handal ataupun perakit-perakit pemula kroco seperti saya yang masih bingung ketemunya nanti berapa watt kalau kita menggunakan trafo 5 ampere 10 ampere dripper SOCL Hiroshi ya tetek bengek, berapa pinalnya, berapa renteng, itu yang masih menjadi dilema sampai sekarang. Jadi di sini mari kita coba bahas bersama cara mengukur watt ampli. Ya, cara mengukur watt ampli itu bermacam-macam versinya dan juga caranya. Ada yang di load, ada yang dihitung menggunakan hitung-hitungan trafo, ada yang dihitung dengan hitung-hitungan jumlahnya pinal dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita mengarah ke menghitung watt ampli, kita pelajari dulu ampli itu apa. Amplifier ataupun power amplifier adalah suatu perangkat ataupun ya namanya elektronik lah, komponen elektronik yang menyatukan dari gelombang AC listrik 50 Hz nanti keluar tegangan AC juga di out amplinya. Jadi yang akan kita kejar itu adalah watt amplifier itu sendiri. Jadi judulnya watt ini ditentukan oleh apa sih? Jadi watt ampli ini ditentukan dari beberapa macam faktor. Salah satunya voltase trafo, besarnya ampere trafo, banyaknya elko, dan juga banyaknya pinal yang ada di drippernya. Jadi mari kita pelajari secara perlahan-lahan. Kita bikin saja dulu rumusnya PAC 45. Terserah trafonya kalian tuh mau 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere, bahkan 30 ampere itu tidak ada problem. Kita bahas dulu yang namanya tegangan. Kenapa? Ataupun voltase. Kenapa? Karena voltase ini adalah inti yang harus kita pikirkan pertama kali. Kita akan mengejar watt amplifier itu sendiri. Kenapa voltase? Ya jelas, semakin besar voltase yang kita pakai dari trafo, maka hasilnya nanti dari out power ketegangan AC ke speakernya itu otomatis akan semakin besar juga. Jadi ampernya nggak ngaruh bang, ampere tidak ngaruh. Jadi begini pemahamannya, jangan langsung mendoktrin, wah tidak bisa bang, gini, tidak bisa. Kita akan menyasar watt besar, yang mana nanti output ke speakernya ini seperti kalau kita mengelut suatu ampli ataupun nanti kan dikasih beban ini. Bebannya itu kalau yang sistem pakai osiloskop nanti akan diberi beban dummy load. Nah, dummy load itu apa? Dummy load itu kan cuman gulungan kawat yang intinya dia gulungan kawatnya itu bisa setting ke 4 ohm, 8 ohm, 2 ohm ya, cuman seperti itu. Nanti keluarnya berapa watt. Jadi sama lah, kita tidak perlu harus membeli osiloskop yang mahal-mahalan yang untuk mengetahui watt power ampli yang kita bikin. Pastikan saja voltase yang keluar ini dari jalur speakernya ini berapa volt AC ketika ampli kalian itu kalian kasih input yang maksimal, intinya sampai klip ya, anggap saja putar habis volumenya, nanti digober sampai habis sampai klip. Nah, itulah watt yang akan kalian dapat dari tegangan AC yang keluar dari speaker, dengan syarat tidak serta-merta nanti langsung dipasang multitester kita geber keluar tegangannya, ya tidak bisa, nanti tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena kita perlu beban. Makanya
Ini ada yang dikasih speaker 2 biji. Kalau speakernya speaker komponen biasa seperti pabrik tokoan ataupun misalnya kita beli di toko itu kan 8 ohm. Nanti kalau kasih 2 biji berarti bebannya 4 ohm. Nanti enak kita dalam menghitungnya. Jika kita kasih satu speaker berarti mainnya di 8 ohm dan bebannya nanti hitung-hitungannya beda untuk ketemu wattnya. Jadi kita kembali lagi ke bahas ke 45 volt AC. 45 volt AC ini kalau kita hitung dari watt PSO itu kan judulnya 45 volt, pasang elko, pasang jumper, pasang pinal, nanti ketemunya berapa. Jadi hitung-hitungannya itu rumusnya mudah kok. Kita menggunakan tegangan 45, kemudian kita akan menyasar 4 ohm. Karena kenapa? Power akan bekerja maksimal ketika keluarnya 4 ohm. Memang sih bisa maksimal lagi keluar 2 ohm, tapi itu kan panas dan tidak direkomendasikan untuk main di 2 ohm. Kalau untuk kelas-kelas umbro apalagi kelas AB, ya kita ngambil standarnya aja yang orang umum pakai dan amplinya itu bisa awet, kita pakai 4 ohm. Berarti 4 ohm di sini kita butuh 2 speaker untuk 1 dripper. Nah, karena di sini tegangannya ini 45, otomatis rumusnya ini 45 kita bagi 4. Di situ didapat 11,25 ampere. Jadi idealnya jika kalian tuh masih menggunakan terapo tegangannya 45, tidak usah muluk-muluk deh harus gunakan 30 ampere, 25 ampere, mubazir. Kenapa yang akan kalian dapat ya cuman ukuran 45 volt tadi. Makanya saya bilang di sini kuncinya di tegangan kalian. Jadi mari kita hitung wattnya untuk tegangan 45 tadi. Jadi 45 kalau kita bagi 4 nanti kan ketemunya 11,25 ampere. Nah, 11,25 ampere jika terapo kita ini 11,25 ampere, kita kalikan kembali ke 45. Ketemunya berapa? 506 watt. Ini adalah watt PSU. Jangan salah dulu, watt PSU. Jadi nanti berbeda dengan watt ampli yang keluar di sini. Selanjutnya kita hitung kebutuhan elko-nya. Ya elko-nya tidak usah muluk-muluk. Kalau tegangannya ini cuma 45 dan teraponya ini 11,25 ampere, ya berarti elko-nya tahu sendiri bahwa rumusnya ini untuk para perakit itu ada yang menggunakan 1000 mikro, ada yang menggunakan 2000 mikro per ampernya. Jadi kita patok saja lah untuk mengambil amannya 2000 per 1 ampere. Jadi kalau 11 ampere berarti sekitar 22.000. Nah, jadi kalau di sini hitungannya nanti 10.000, ya berarti kalian perlu 2 set, cukup 4 biji seperti ini, 2 set. Itu untuk 11 ampere tadi, tegangan 45. Kemudian pinalnya, ngitung pinalnya ini kita kan sudah tahu tadi watt dari PSU nya, watt PSU 506. Kemudian kita akan menggunakan pinal apa ini? Pinalnya menggunakan Toshiba Mbah misalnya, atau Sanken. Oke, kita hitung saja Toshiba ini kan kalau di datasheetnya kisaran 150 watt per setnya. Jadi jika 506 kita bagi 150 ketemu 3 set. Nah, untuk antisipasi kualitas dari transistor dan juga antisipasi panas, maka perlu kita tambah 1 set saja, tidak usah banyak-banyak, nanti ujungnya buang duit kamu. Oke, kita pasang 4 set. Drippernya, ya drippernya kalian cocokkan saja karena PAJ kita 45. Cari
dripper yang mampu di 45, kan selesai masalah dripper. Karena masalah dripper ini hanya permainan bias, permainan tegangan yang mampunya nanti berapa, kalau pinalnya menyesuaikan. Jadi kalau pinal Toshiba kalau yang bagus kan bisa sampai 250 volt, masih aman, sedangkan tegangan kita cuma 45. Jadi di situ. Nah, ketika sudah kita mengetahui 11,25 ampere, elko-nya 4 biji, drippernya sudah kita pasang, pinalnya ketemu 4 set, itu sudah standar semuanya, itu flat, tidak membuang duit dan tidak kekurangan daya. Nah, di situ pun kita masih hitung efisiensi dari perangkat ini semuanya. Jadi kalau dirumus di elektronik ataupun di perangkat ampli yang namanya trapo, elko, dripper, pinal, itu ada yang namanya efisiensi. Jadi efisiensinya itu antara 60 sampai 70% itu sudah sangat-sangat keren. Kenapa sangat keren? Ya itulah batas peak maksimalnya yang bisa orang rakit, terutama untuk kelas AB. Nah, jadi di sini kita berkesimpulan, saya sudah membuat tadi coret-coretan. Coretannya nih judulnya kalian tidak boleh ngeyel ini, karena sudah banyak di video-video saya di sebelumnya tentang watt ampli. Jadi ketika ini 11 ampere, elko-nya 4, drippernya dapat, pinalnya dapat, ini sudah saya load, bahkan memakai dummy load menggunakan osiloskop, dan juga saya ukur manual menggunakan beban 2 speaker dan ukur tegangan AC-nya. Dia hanya muncul peak ataupun sudah maksimal, sudah sampai klip itu 37 volt AC. Nah, setelah 37 volt AC kita dapat dari keluar pinal, kita bisa mengukur watt dari power yang sudah kita bikin tadi dengan 11 ampere bla 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 tadi. Maka di sini ketemu 37. Jadi rumusnya 37 kita bagi beban kita, karena 2 speaker 4 ohm. 37 kita bagi 4. Maka ketemu 9,25 ampere. Jadi setelah menjadi daya di out speaker, ternyata 11 ampere tadi turun ke 9,25 ampere. Nah, setelah 9,25 ampere, ini kita kalikan lagi 37 voltasenya tadi. Setelah dikalikan 37 ketemu watt 342 watt RMS. Ini hitungannya sama, di load juga sama. Ya kalau kalian ngeyel ukur sendiri menggunakan load. Kalau tidak percaya nanti komen di sini, kita gelut. Diskusi maksudnya, jangan gelut. Nah, setelah ketemu 342 watt RMS, kita akan hitung efisiensinya. Benar tidak antara 60 sampai 70%. Jadi di sini ada rumusnya kembali, mungkin kalian bisa melihat, kalau tidak bisa melihat ya saya bacakan saja. Rumusnya adalah watt RMS dibagi watt PSU kali 100 untuk dapat persen. Watt RMS yang kita dapatkan dari amplifiernya adalah 342. Watt PSU-nya 506 watt. Kita kali 100 maka ketemu 67%. Nah, di sini sudah masuk hitung-hitungan batas minimal ataupun standar orang merakit ataupun ampli rakitan, yaitu antara 60% sampai 70%. Jadi kesimpulannya jangan muluk-muluk deh. Kalau kita masih menggunakan tegangan 45, kita akan mendapatkan watt yang menggelegar, yang bisa 1000 watt, bahkan yang 2000 watt. Karena yang mau mencapai 500 watt saja tidak mungkin, hanya mendapat 342 watt. Seperti itu. Jadi logikanya ya aneh bin konyol kalau kalian menggunakan tegangan 45, teraponya segede gabuan, ya nanti ujungnya dikejar 342 ini.
tidak ada yang lain. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mempelajari tentang sound system, terutama power ampli. Nanti berikutnya akan kita bahas yang lainnya yang lebih detail agar kita bisa sama belajar tentang sound system. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.